Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus itulah yang menyapa hati dan pikiran saudara-saudara untuk firman Tuhan yang bersama-sama kita pergumulkan dalam kehidupan kita. Hanya karena kasihan Tuhan sajalah kita boleh diperkenankan untuk melakukan itu. Amin. Yang terkasih umat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan di Minggu Palmarum 5 April 2020 terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-19. Demikian Tuhan menyapa kita. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas ini mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, lalu mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, anak-anak kami sekolah minggu, dan juga pemuda-pemudi GKPI dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita sekalian. Horas dan Shalom. Saudara-saudara, dalam sukacita akan penyertaan Tuhan kita boleh memasuki Minggu Raya Palmarum pada hari ini. Dalam seruan tema minggu kita menyampaikan, "Sambutlah Rajamu datang." Untuk boleh mengingat dan merayakan peristiwa Yesus memasuki Yerusalem, disambut dan dielulukan sebagai Raja oleh orang banyak 5 hari sebelum penyalibannya atau Jumat Agung. Mereka menyambut Yesus dengan melambaikan daun palem sambil berkata, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Saudara-saudara, dalam sebuah keyakinan bahwa Yesuslah Raja dan juga Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan mereka dari penindasan dan belenggu penjajah. Karena mereka telah melihat bahwa wibawa dan kuasa yang ada pada Yesus, karena keyakinannya itu, maka mereka menyambut dan mengeluk-elukkan Yesus, saudara-saudara, dengan melambaikan daun palem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun bersekutu bersama dengan keluarga pada saat ini, seruan Hosana yang artinya selamatkanlah kami menjadi ungkapan pengharapan dan sekaligus keyakinan mereka kepada Yesus sebagai Raja yang dari Allah, yang akan menyelamatkan dan membawa perdamaian bagi mereka. Untuk itu mereka melambaikan daun palem sebagai lambang perdamaian. Yesus sang Raja datang ke Yerusalem dengan menunggang keledai. Ini juga sebagai simbol bahwa sang Raja yang rendah hati datang untuk berdamai dengan orang-orang
di Yerusalem ketika itu. Menyambut raja biasanya dilakukan dengan persiapan yang dipersiapkan dengan matang. Jalan dipersiapkan dengan baik, tempat-tempat dibersihkan dan dari gangguan keamanan, bahkan penyambutan di kanan dan di kiri juga disiapkan dengan berbagai cara. Yesus yang Raja Damai datang ke Yerusalem disambut dengan meriah, dengan simbol-simbol perdamaian. Namun itu akan berubah dengan begitu cepat ketika orang-orang yang juga hadir ketika itu meminta Yesus untuk disalibkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia dan hamba Tuhan, apakah benar-benar siap menyambut Sang Raja Damai dengan penuh rasa sukacita dan perdamaian? Saudara-saudara, Yesus menggunakan keledai dan bukan seekor kuda. Yesus melakukan hal tersebut untuk menggenapi nubuatan Nabi Zakaria. Selain untuk menggenapkan apa yang diperbuatkan Nabi, Yesus sebenarnya menyampaikan pesan kepada orang banyak yang menyambutnya. Sebab dalam ayatnya yang ke-15 disebutkan, umat Tuhan diyakinkan akan kedatangannya. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Ia adalah Mesias, tapi dia bukanlah Mesias yang sesuai dengan harapan bangsa Israel. Yesus tidak akan memimpin bangsa itu untuk melakukan peperangan dan mengusir penjajah dari tanah Israel. Dia datang untuk memberikan keselamatan kepada manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Yesus adalah utusan Bapa, saudara-saudara, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah saudara kedatangan Raja yang lemah lembut, berasosiasi dengan proklamasi kedamaian bagi bangsa-bangsa dan Zakaria mengutip Mazmur 72 yang ke-8 itu, yang menegaskan janji akan pemerintahannya akan membentang dan meluas sampai ke ujung bumi. Kehadiran Raja yang lemah lembut itu juga berasosiasi dengan darah perjanjian Allah yang akan membebaskan para tawanan, serta juga berhubungan dengan Paskah dan kematian dari Raja yang melayani itu, saudara-saudara. Ketidakmengertian murid-murid Yesus pun menjadi jelas ketika Kristus sudah dipermuliakan dan mereka murid-murid pun menerima Roh Kudus, sehingga dapat kita simpulkan bahwa titik balik pengertian dan pengenalan murid-murid akan Tuhan adalah kematian kebangkitan dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, peran Roh Kudus untuk membuat orang menjadi percaya kepada Kristus dalam firman Allah sangat signifikan dalam kehidupan iman dan pengharapannya. Saudara-saudara, Minggu Palmarum yang hadir menjadi sebuah pesan destinasi bagi umat Tuhan, bagi kita yang beribadah di tengah-tengah keluarga pada saat ini, saudara-saudara, untuk semakin membuka diri dan mata rohani kita akan kehadiran kedatangan Yesus pada saat ini di tiap-tiap rumah tangga, di tiap-tiap persekutuan kita, di tengah-tengah rumah tangga yang kita laksanakan. Sebagaimana amanah pemerintah dan seruan pastoral pimpinan Sinode GKPI, sebagai suatu tanggung jawab kita bersama dalam memutus rantai virus corona COVID-19 yang kita waspadai bersama saat ini. Oleh keyakinan iman percaya kita, kehadiran Raja yang lemah lembut itu akan membebaskan ketertawanan hati, ketertawanan pikiran terhadap COVID-19 ini, saudara-saudara, bahwa akan segera berakhir dari muka bumi. Yang terkasih umat Tuhan, dalam ayatnya yang ke-19 dan yang kedua dapat kita lihat bahwa banyak orang percaya kepada Yesus, dan di sini dapat kita lihat bersama bahwa
dalam arak-arakan itu terdapat dua golongan. Mereka adalah saksi kebangkitan Lazarus dan yang mendengar pelayan Yesus pada mujizat yang ia lakukan. Di sini Yohanes menegaskan bahwa para orang-orang yang melihat kebangkitan Lazarus adalah para penginjil yang membuat kumpulan orang banyak itu datang dan menyerukan Hosana kepada Yesus dengan palm-palm yang melambai. Saudara-saudara, catatan ini menyatakan dengan jelas bahwa usaha perlawanan orang-orang Yahudi tidak mampu membuat orang-orang menyangkal bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan dan Raja. Hidup manusia sangatlah dinamis, sehingga banyak peristiwa yang harus dialami. Hidup ini juga berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, saudara-saudara. Dari sekian banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup dapat menjadi bahan untuk kita tuturkan atau kita ceritakan. Sekalipun tentu perlu ada reaksi untuk membuat seleksi akan peristiwa mana yang layak untuk dituturkan karena akan memberi dampak bagi siapapun yang menerimanya. Seperti yang kita alami pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita oleh dampak virus corona COVID-19, saudara-saudara. Yang terkasih umat Tuhan, dalam penghayatan iman, hidup manusia senantiasa ada dalam campur tangan Tuhan. Maka menuturkan kisah hidup dalam penghayatan iman sama artinya memberitakan karya Tuhan. Di masa Minggu Palmarum pada hari ini, kita diajak untuk menghayati pentingnya pemberitaan karya Allah yang dinyatakan dan teranyam dalam sejarah kehidupan manusia, dan sekaligus diajak untuk mewartakannya dalam kehidupan di sekitar kita, Bapak Ibu. Sekalipun masa-masa sulit yang kita hadapi pada saat ini, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus datang dalam tiap-tiap ibadah yang kita laksanakan pada Minggu Palmarum ini. Bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, sambutlah Rajamu datang di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah persekutuanmu, dalam setiap apa yang engkau dan kita pergumuli dalam kehidupan kita. Biarlah Minggu Palmarum pada saat ini boleh semakin meyakinkan kita, menguatkan kita, menggugah iman percaya kita untuk boleh semakin percaya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kehidupan kami. Biarlah kedatangan-Mu boleh kami sambut dalam sukacita oleh iman percaya kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Berkati orang-orang yang ditugaskan untuk memutus tersebarnya virus corona COVID-19, Bapa yang Maha Baik. Kami yakin dan percaya Engkau datang ke tengah-tengah kehidupan kami, ke tengah-tengah dunia ini untuk memutuskan rantai virus corona COVID-19 yang sedang mengganggu kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin.